Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pagi hari ini kita menjemput Habib Bahar bin Smith yang masa penahanannya beliau hari ini demi hukum harus bebas. Dan kita hari ini semua dengan tim pengacara, tim advokasi Habib Bahar bin Smith, alhamdulillah diberi ruang dan jaksa sudah melakukan tugasnya sebagai eksekutor. Dan pagi ini insya Allah Habib Bahar akan bersama kami untuk menghirup udara bebas. Yang pertama, kita ucapkan terima kasih kepada seluruh umat Islam, kepada pencinta Habib Bahar bin Smith, terutama juga kepada tim advokasi yang luar biasa, rekan-rekan dari kami yang selama ini sudah berjuang untuk kebebasan Habib Bahar bin Smith. Juga kepada seluruh pemerhati ya, yang selama ini hadir di persidangan, yang selama ini sudah memberikan kontribusinya, baik itu dukungan, doa, dan konsumsi dan lain-lainnya. Itu kita berterima kasih atas upaya yang sudah dilakukan oleh seluruh para pencinta Habib Bahar bin Smith. Insya Allah setelah bebas ini Habib Bahar akan konsen dulu pada keluarga, beliau akan berkumpul dengan keluarga dan konsen untuk membangun pondok pesantren Tajul Alawiyin, sehingga kedepannya mudah-mudahan kita berharap ya nantinya semua apa yang dilakukan oleh tim advokasi ini benar-benar berdampak untuk ke depan. Perjuangan tetap tidak akan surut, tetap berjuang terus, kita di barisan terdepan untuk membela para kiai, ulama, dan habaib ya. Terima kasih juga pada doanya dari pengurus, seluruh pengurus ya, pengurus ormas, pengurus front persaudaraan Islam, juga kepada para kiai, para ulama yang selama ini juga telah memberikan dukungan yang luar biasa. Tetap satu komando, imam besar kita Al-Habib Muhammad Rizik Syihab, tetap terus berjuang dan semangat. Takbir. Allahu Akbar. Kita ucapkan alhamdulillah ya Rabbil Alamin dengan kebebasan ini, dan welcome ya Habib Bahar bin Smith, dan mudah-mudahan tidak ada lagi upaya kasasi dari katakanlah jaksa penuntut umum yang ingin memperpanjang permainan ini ya, bukan untuk mencari keadilan tapi hanya untuk menyandra seorang Habib Bahar bin Smith. Jangan begitulah. Ulama keras itu biasa saja, ulama kritis itu biasa saja. Ya, yang harus kita takuti adalah para pencoleng, para koruptor yang menggaruk uang negara triliunan. Itulah yang perlu kita takuti. Dan mereka celakanya berkuasa di seputar kekuasaan istana. Nah, itu yang perlu kita waspadai, karena itulah yang merusak negara kita. Bukan seorang ulama yang keras kepada pemerintahan ya. Karena kalau cuma sekedar keras pada pemerintahan saja, ya biasa saja. Tapi kalau dia menggaruk uang negara sampai triliunan ya, ratusan triliun misalnya untuk persiapan pilpres, entah untuk apa misalnya, nah itulah yang baru berbahaya. Itulah yang harus kita investigasi benar atau tidaknya ya. Oke. Memang ini putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat ini memperberat hukuman dari 6 bulan 15 menit 6 bulan 15 hari menjadi 7 bulan. Tapi dengan putusan ini Habib Bahar diperintahkan untuk dibebaskan karena dia sudah ditahan sejak 2 atau 3 Januari, 2 Januari mungkin. 2 Januari 2022. Jadi kalau Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, hampir 8 bulan dia ditahan. Sudah melebihi 7 bulan dari vonisnya. Tapi jangan lupa dia pernah dibantarkan selama 1 bulan karena sempat sakit. Sehingga 7 bulan itu ya more or less lah. Kalaupun misalnya paling kurang berapa hari ya. Ingat hukuman misalnya yang diberikan kepada Anton Permana misalnya 10 bulan. Tapi karena dia menjalani hukuman 7,5 bulan kalau tidak salah ya masa penahanannya, dia tidak diharuskan untuk menjalani sisa masa hukuman yang sekitar 2,5 bulan tersebut. Jadi kalau apalagi ini cuma beberapa hari ya, jangan terlalu zalim lah kepada para ulama, apalagi zuriat Nabi ya.
tapi dia bersalah. Ya, kita bisa berdebat dari sisi hukumnya. Kalau saya mengatakan sama sekali tidak ada salahnya, nanti kita bahas pasalnya itu ya. Oke. Kita bacakan ya. Vonis Habib Bahar diperberat jadi 7 bulan. Bui, hakim minta segera dibebaskan. Bandung. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi PT Bandung memperberat hukuman Habib Bahar bin Smith menjadi 7 bulan penjara, namun hakim meminta agar Bahar dikeluarkan dari tahanan. Hal itu sebagaimana putusan Hakim PT Bandung yang diketuai oleh Untung Widarto dan 2 anggota majelis Eli Endang dan Robert Siahaan. Sebagaimana dikutip dari laman Mahkamah Agung MA pada Rabu, PT Bandung menerima banding jaksa atas vonis 6 bulan 15 hari Bahar, menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 7 bulan, ujar hakim seperti dilansir Detik Jabar. Ya. Vonis Hakim PT Bandung lebih besar ketimbang vonis Hakim PN Bandung yang sebelumnya memvonis Bahar dengan hukuman 6 bulan 15 hari. Dalam putusannya, Hakim PT Bandung menilai Bahar bersalah menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berkelebihan atau yang tidak lengkap. Nanti kita bahas ya, itu kenanya adalah pasal 15 Undang-Undang 1 1946. Vonis itu dikurangkan dari masa penahanan yang telah dijalani. Hakim juga meminta agar Bahar dibebaskan dari penjara. Memerintahkan agar terdakwa dikeluarkan dari tahanan rumah tahanan negara, kata hakim. Ya, saudara sekalian, ya ini kabar menggembirakan ya. Sekali lagi mudah-mudahan JPU tidak banding atas putusan ini. Why? Pertama, ini sudah adil ya. Bahkan saya mengatakan harusnya Habib Bahar dibebaskan. Itu satu. Yang kedua ya, apa yang mau dicari oleh JPU dengan memenjarakan Habib Bahar? Orang yang tidak mencuri uang negara ya, orang yang tidak merugikan negara, sekadar penceramah yang keras, yang ngomong tanpa tedeng aling-aling. Tapi tidak berarti kemudian kita bisa mempidanakan orang yang ngomongnya keras. Kalau seandainya ya saudara sekalian, atas omongan kita ada orang yang tersinggung, maka orang yang tersinggung itulah yang harus mengadu, yang barangkali bisa menyampaikan keberatannya langsung kepada yang bersangkutan, atau katakanlah yang namanya pencemaran nama baik, perbuatan tidak menyenangkan, tapi itu sebagai delik aduan. Jangan menggunakan instrumen misalnya menyebarkan berita bohong, kemudian instrumen penyebaran kebencian yang berbasis sara, hanya karena ingin memenjarakan atau menahan seorang Habib Bahar misalnya, atau Habib Rizik juga misalnya, dengan menggunakan pasal yang nggak masuk akal, yaitu pasal 160 KUHP, agar yang bersangkutan bisa ditahan. Karena kalau hanya pasal yang berkaitan dengan prokes dan itu cuma 1 tahun ya ancaman hukumannya, maka itu sangat tidak kompatibel ya untuk ditahan, karena tidak bisa ditahan karena cuma 1 tahun. Maka digunakanlah pasal 160 KUHP soal provokasi dengan ancaman hukuman 6 tahun, sehingga ada alasan untuk dipenjarakan. Dan sebelumnya jangan lupa pengawalnya juga meninggal ya, dibunuh, ditembak. Walaupun kemudian putusan pengadilan mengatakan bahwa pembunuhan tersebut dibenarkan, ada terbukti, tetapi tindakan itu bisa dibenarkan karena membela diri sehingga dia dilepaskan. Oke, sobat era sekalian ya. Nah, sekali lagi mudah-mudahan hakim JPU tidak banding, meskipun vonisnya ini kurang dari 2/3 tuntutan. Karena apa? Karena tuntutannya yang nggak masuk akal. Coba bayangkan, masa yang begini ini dituntut 5 tahun penjara, gila apa ya? Sementara Ferdinand Hutahian hanya dituntut 7 bulan saja dengan vonis 5 bulan. Jadi seharusnya keadilan juga buat Edi Mulyadi. Hanya soal bilang jin buang anak, tiba-tiba ada yang tersinggung, itu kan aneh. Kalau tidak digerakkan rasanya nggak mungkin. Oke. Tapi ya intinya adalah kita harus menegakkan hukum secara rasional dan secara proporsional. Jangan kita kemudian karena kita tidak suka sama seseorang, lalu hukum dijadikan alat
untuk menangkap, menahan, memenjarakan orang dan membenturkan dengan masyarakat lainnya atau kelompok masyarakat lainnya. Masyarakat itu orang yang pemaaf. Mereka tidak akan marah ya untuk hal-hal yang sebenarnya barangkali ya tidak ada kaitan langsung dengan kehidupan mereka. Tapi kalau mereka kemudian dihasut atau sengaja dalam tanda kutip dimobilisasi, maka bisa terjadi konflik horizontal di masyarakat. Kita tidak ingin terjadi seperti itu. Karena itu, politisi harus fair, kekuasaan harus fair, penegak hukum harus fair. Ya kan? Apa pusingnya kita misalnya, katakanlah dalam konteks ini misalnya, dihina orang. Kan tergantung kebesaran hati kita. Saya juga sering dihina di channel ini misalnya. Tapi saya cuekin saja. Dibilang monyet, macam-macam lah dibilang ya. Tapi orang dihina kan saya sudah mengatakan tidak akan marwahnya turun. Yang membuat marwahnya turun adalah perilakunya. Mohon maaf, misalnya perilakunya mendagangkan idealisme demi jabatan misalnya, memperdagangkan idealisme demi uang misalnya. Nah itu yang biasanya tiba-tiba tersinggung ketika dikritik. Tapi kalau tidak, kita nggak biasa saja, ya kita anggap angin lalu saja. Yang merisaukan cuma tadi potensi untuk kriminalisasi saja itu merisaukan karena tidak ada orang yang mau dipidanakan ya. Gus Nur ketika datang ke Habib Rizik misalnya mengatakan kemarin ya waktu saya kunjungan ke Habib Rizik, nanti dilihat videonya ya, mengatakan berterima kasih karena sempat satu sel di Barreskrim dengan Habib Rizik Syihab karena kesempatan yang tidak gampang diperoleh. Tapi dia bilang ya tapi bukan berarti saya pengen dipenjara lagi. Jadi nggak ada orang yang mau dipenjara. Orang ingin bebas ya. Nah negara ini ya dimerdekakan untuk memberikan wadah kreativitas kepada warganya agar menjadi cerdas dan pandai. Salah satu cerdas dan pandai itu ya, karena tugas konstitusional negara itu adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, memberikan field lapangan agar orang cerdas, agar orang bisa berpikir kritis ya. Nah, musuhnya adalah pastilah pencoleng, pencopet, penjamret kekuasaan ya, koruptor dan lain sebagainya. Pasti tidak senang. Konsorsium judi online pasti tidak senang, ya kan? Tetapi orang yang tidak bermasalah ingin melihat bangsa ini baik ya pasti senang mendengarkan kritik-kritik yang membangun, kritik-kritik yang keras terhadap pemerintahan tersebut ya. Sederhana ya, as simple as that. Nah, jadi kalau pendukung kekuasaan kerjanya ngintip orang untuk diadukan ke polisi agar ditangkap, ditahan, wah itu benar-benar ya negara kita menjadi negara yang horor jadinya. Oke.